Salam saudara-saudara, salam sukacita. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Muda Amorijai STH. Saat ini saya akan membagikan kepada kita renungan daripada firman Tuhan. Nah saudara yang kekasih, dalam hidup kita ini saudara sebagai orang yang percaya, kita seringkali mengalami berbagai probleman hidup kita. Kita seringkali menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Siapakah manusia di dunia ini yang tidak punya masalah, yang tidak punya probleman kehidupannya? Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui perenungan ini saudara-saudara semakin diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita sebuah perenungan dari tema Allah itu pengasih. Nah saudara ya dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 145 ayat 8 sampai yang ke-9. Di dalam kitab Mazmur 145 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saya sampaikan tadi bahwa tema kita dalam perenungan firman Tuhan kali ini adalah Tuhan itu pengasih. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah itu dahsyat dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Allah itu begitu luar biasa memberkati jiwa raga kita. Allah itu mengasihi kita penuh kesabaran. Meskipun kita manusia di dunia ini sering melakukan yang namanya dosa. Dan kita doyan melakukan dosa. Lalu Allah yang begitu ajaib, Allah yang begitu mengasihi kita, selalu memberikan kesempatan kepada kita saudara untuk kita kembali kepada jalan Tuhan. Nah yang menjadi persoalannya saudara-saudara, bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan hidup dalam kasih Allah itu saudara-saudara. Kita tahu tadi bahwa di ayat 8 katakan Tuhan itu pengasih dan penyayang. Allah yang mengasihi kita tentu saja sayang kepada kita. Karena Allah begitu sayang kepada kita saudara, Ia rela memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka ia memperoleh hidup yang kekal. Ia memperoleh keselamatan itu saudara. Nah saudara ya dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Allah itu mengasihi kita. Nah tentunya setelah kita tahu bahwasannya Allah mengasihi kita, yang kita lakukan dalam hidup saudara adalah mengambil komitmen untuk hidup sepenuhnya di dalam kasih Tuhan itu. Allah yang begitu mengasihi kita, tentu juga kita harus mengasihi Allah. Bagaimana kita memproklamirkan cinta kita kepada Tuhan, yaitu dengan cara kita membaca firman-Nya, dengan cara kita membangun kubu doa, membangun hubungan intim dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita sampaikan kepada Tuhan, tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah melakukan kasih Allah itu? Apakah kita sudah mengasihi Allah dalam hidup kita? Saudara, saya tahu bahwa kita menghadapi berbagai probleman hidup kita, masalah yang selalu bertubi-tubi datang dalam hidup kita saudara. Tapi ingat, jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan, karena kita ada sampai hari ini, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu panjang sabar dan besar kasih setianya. Maka orang yang mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, Allah itu adil saudara-saudara. Ia setia dan adil kepada kita, memberikan pengampunan kepada kita yang sungguh-sungguh mau bertobat, diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Nah oleh karena itu saudara, jangan pernah merasa minder dalam hidup saudara. Jangan pernah merasa orang lain lebih hebat dari saudara. Karena Tuhan menciptakan kita itu amat sempurna dengan karunia-karunia yang berbeda-beda.
Jadi saudara ya dikasihi Tuhan, ada karunia Tuhan berikan pada kita yang harus kita gunakan untuk melayani Tuhan. Saudara ya dikasihi Tuhan, maka kita jangan pernah minder memiliki iman percaya kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun keadaanmu, Tuhan selalu memandangmu berharga. Jadi saudara ya dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik kepada semua orang. Jadi Tuhan tidak pernah memilah-milah. Hanya orang ini yang aku kasih, hanya orang kaya aku kasih, hanya orang terpandang aku kasih. Tidak, Tuhan tidak pernah seperti itu. Tuhan itu sayang kepada siapapun yang mau percaya kepadanya. Dalam kitab Matius kita tahu, berbahagialah orang yang miskin, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Nah, tentu miskin itu bukan hanya secara kita lihat secara rafiah, yaitu miskin harta. Tetapi saudara, miskin itu artinya saudara-saudara selalu mensyukuri hidup yang sederhana dan mensyukuri apa adanya hidup, menerima keadaan. Nah saudara, orang-orang yang seperti ini saudara adalah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan dalam situasi, dalam kondisi apapun keadaannya. Nah seringkali dalam hidup kita ini kita tidak terima keadaan kita ketika di posisi di bawah. Pengennya kita selalu di atas, saudara-saudara. Ingat bahwa kehidupan ini, saudara, bagaikan roda pedati. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Semua itu proses yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita belajar merendahkan diri. Saudara, Tuhan baik kepada semua orang. Tuhan tidak pernah memilah orang ini yang saya kasih, enggak. Semuanya berharga di mata Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, ingat bahwa ketika engkau menjalani hari-harimu hari ini, percaya bahwa engkau dilindungi oleh Tuhan. Engkau disertai oleh Tuhan. Tuhan Maha Penyayang akan memberikan kepadamu jalan yang terbaik. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu juga penuh rahmat. Allah yang penuh dengan rahmat. Dia memberikan kemurahannya kepada kita. Dia memberkati kita. Allah yang memberkati kita, Allah yang mengasihi kita, yang memberikan perlindungan secara full kepada kita, memberikan pertolongan secara full kepada kita ketika kita menghadapi berbagai tantangan daripada kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hanya saja yang kita rasakan saudara dalam hidup kita, seringkali ketika kita punya masalah, kita cari jalan pintas. Bukan mencari Tuhan, bukan menyerahkan kepada Tuhan, bukan berserah kepada Tuhan, tetapi kita mencoba mencari jalan-jalan pintas yang sifatnya hal-hal duniawi. Ketika orang sakit, ya, langsung cepat-cepat datang kepada dukun. Lalu saudara-saudara udah divonis oleh dokter bahwa sakitnya ini malaria, demam berdarah. Lalu didukun, saudara-saudara. Nah inilah orang-orang yang tidak tahu bahwasannya, ya, dia itu hidup di dalam Tuhan, namun ragu-ragu percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu penuh rahmat. Ia memberkati kita, Ia mengasihi kita, Ia menolong kita di saat kesesakan. Dan kita percaya secara full saudara kepada Tuhan bahwa Ia sanggup memulihkan keadaan kita, Ia sanggup memulihkan kehidupan kita, Ia sanggup menyembuhkan kita, Ia sanggup saudaraku yang dikasihi Tuhan menobatkan saudara-saudara kita, bahkan membuat kepada kita pemulihan dalam hidup kita. Maka ketika kita mengalami pemulihan, ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita tadi adalah Allah itu pengasih. Karena Allah mengasihi kita, kita yakin sekarang bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kiranya firman daripada perenungan ini saudara memberkati kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.